Hi everyone, how are you? I hope you are well. Today's lesson we are going to learn about prepositions. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang preposisi. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang prepositions baik dalam kelas ya. Jadi preposition ini adalah bisa kita dibagi menjadi dua, yaitu pre and position. Pre before, position adalah place. Ya, jadi place ini kita letakkan adalah noun. Jadi sebuah kata yang keterangan ya yang kita letakkan sebelum kata benda. Oke, preposition sebuah kata keterangan yang kita posisinya kita letakkan sebelum kata benda. Oke, baik. Jadi dalam preposisi ini, preposisi bisa digunakan ya, use of preposition bisa digunakan dalam berbagai keterangan. Yang pertama itu adalah keterangan ini, time. Kalau khusus untuk waktu, maka preposisi yang kita pakai yaitu adalah on, kemudian ada in, at, ya, from, kemudian ada till atau until, by, since, for, ago, and before. Jadi ini hanya untuk mengingatkan kamu kembali ya, tentang preposisi. Jadi penggunanya ada di sebelah, itu adalah seperti on, ada untuk days, calendar, ya, kemudian untuk spesial kita menggunakan kata on dan contohnya ada di sebelah. Jadi ini kamu sudah pasti paham tentang penggunaan preposition of time. Ya, selanjutnya bisa kita lihat adalah location. Location itu menggunakan tiga preposisi, yaitu adalah at, in, dan on. Ya, dalam penggunaan preposisi keterangan tempat ini juga kamu sudah pasti ya, at a point ketika kita langsung menunjukkan ke suatu tempat, maka at the door ya, di pintu ya, kira langsung saja to the point kita menunjukkan posisi sebuah tempat. In biasanya kita tetap pakai at, yang pertama adalah top ya, atau button ya, atau the end itu bisa digunakan at ya, kita at the top of ya, at the top of the stair, at the top of the building, kira-kira seperti itu. Kemudian group activities, kelompok grup ya, biasa kita gunakan at the party ya, at the concert ya, itu at the cinema, biasa dalam bentuk kelompok. Kemudian itu school, at the university. Oke, kemudian kita juga menggunakan kata home atau tempat kerja, di mana kamu ya, bisa kata at home, at work, itu khusus menggunakan kata at. Ini hanya just to remind you ya, karena tujuan kita pada hari ini adalah kita menggunakan bagaimana kita membahas menggunakan preposisi ini dengan tepat. Jadi kemudian ada kata in, bisa kita gunakan ya di dalam sebuah space atau sebuah ruangan ya, bisa kita gunakan kata in. Ini bisa di dalam ya, bisa kata in the back, in the classroom ya. Kemudian teoriti, sebuah teoritas ya, atau kita sebut adalah sebuah daerah ya, bisa seperti London, Europe ya, dan sebagainya, tergantung kotanya atau teoritilnya di mana. Kemudian ada kata khusus kata car ya, atau van, bisa kata in the car, in a van, water, in the sea, the flower, dan seterusnya. Itu khusus kata in. Dan on bisa digunakan untuk on the surface, itu adalah di sebuah permukaan, on the table ya, itu lengket pada permukaan ya. Floor, on the floor, khusus untuk tingkat ya, bangunan, itu on the first floor ya, dan seterusnya. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah direction. Nah, ini adalah in dan into, artinya di dalam, bisa di dalam ya. Namun apa yang membedakan kata in dan itu? Nah, jadi contohnya adalah Helen comes into the room. Kemudian Helen is in the room. Jadi into ini pada menjelaskan tentang prosesnya ya, dia menuju ke dalam ruangan. Kalau in ini sudah posisinya di mana, ke to specific place ya. Jadi Helen is in the room. Jadi kalau dalam lagi menuju mungkin, jadi dia Helen comes into the room, berarti dia belum di dalam ruangan, tapi dia lagi mengarah ke dalam ruangan. Nah, kemudian on dan onto, on di atas, onto juga di atas, sama-sama artinya sama. Jadi
the cat climb onto the roof. Jadi dia pada prosesnya di sini dia naik ke atas, memanjat ke atas atap. Jadi dia pada prosesnya lagi menuju ke atas atap. Oke. Kemudian the cat is on the roof, maka kucingnya sudah ada di atas atap. Oke. Kemudian sama juga to and toward. Jadi Darnie is walking to the library. Oke, jadi dia berjalan menuju, ini menunjukkan sebuah arah ya. Dia menuju ke sebuah perpustakaan. Sedangkan Jelita Sarah is walking towards the library. Jadi dia di sini masih menuju ke arah perpustakaan. Memang sama-sama menuju perpustakaan. Satu dia sudah pasti ke arah perpustakaan. Sedangkan kalau kata towards dia hanya bisa melalui perpustakaan. Oke. Selanjutnya adalah preposition of agent. Nah, jadi ada kata of. Ini juga preposition. Jadi contohnya ini hanya digunakan untuk kepemilikan atau connection, menghubungkan ya. Jadi John is one of my best friend. Jadi dia menunjukkan di sini John itu adalah salah satu teman saya, menunjukkan kepemilikan. Kemudian for digunakan untuk purpose or reason. I'm waiting for you, ya, atau biasa digunakan untuk menunjukkan apa yang mau kita lakukan. Jadi saya menulis untuk kamu, ya. Selanjutnya adalah eating vegetable is good for your health. Nah, jadi ini menunjukkan tujuan atau alasannya. Alasannya kita makan sayur apa? Karena bagus untuk kesehatan. Oke. Kemudian by ini menggunakan action done by someone. Biasanya by ini kita gunakan ke dalam pasif ya, kalimat pasif. Contohnya he was invited by me. Ya, artinya saya mengundang dia, saya mengundangnya. Apakah saya aktif di situ? Dia sudah berada di tempat karena saya undang. Ya, beda dengan saya mengundang dia, itu aktif, dia saya undang. Jadi udah pasif ya. Selanjutnya adalah with. Ya, with ini biasanya sebuah tindakan yang sudah diselesaikan oleh sesuatu barang atau agent ya. I come with my family ya. Kemudian she is angry with me. Jadi pada prosesnya ini saya menjelaskan bahwa saya datang dengan keluarga saya dan biasanya ini dalam bentuk pertemanan atau accompanied by ya, ditemani oleh seseorang. Itu khusus kata with. Kemudian about itu menghubungkan connection with. I spoke about my friends. Ya, ini khusus kata about. Dia menghubungkan tentang sesuatu apa yang berhubungan yang mau kamu sampaikan. Nah, kita bisa kata about. Oke, jadi yang kita pelajari adalah tugas kita kali ini yang ini. Kamu tentukan, kamu bisa baca kembali tentang penjelasannya tadi. Kamu tentukan yang mana yang benar yang kita pakai preposisinya. Contohnya come to here. Nah, yang mana? Apakah yang benar come to here atau come here? Kamu pilih salah satu. Ya, kemudian keep the right atau keep to the right. Nah, jadi kamu tinggal pilih yang mana yang benar. Come to here atau come here. Oke? Keep the right atau keep to the right. Jadi kamu menentukan yang benar sama yang salah saja pada peletakan preposisinya. Oke? Kemudian let's begin from page 10 atau let's begin at or on page 10. Nah, kamu pilih. Kemudian ini sama, kamu juga pilih yang mana yang benar, yang mana yang salah letak preposisinya. Oke? Ini. Ya, jadi itu saja tugas kamu ya tentang penggunaan preposisi. Kamu kerjakan ini, kamu pilih mana yang benar, peletakan preposisinya. Ya, semuanya sudah terkasih preposisinya. Jadi kamu lihat yang mana penggunaannya yang benar. Oke, ini tugas kamu. Itu saja video kita pada hari ini. Kiranya kamu bisa paham, dan jika masih ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada saya. Oke, see you and God bless you.